Nah, kayak gitu teman-teman, kehidupan mahasiswa di lingkungan FISIP Universitas Udayana, baik di FISIP Sudirman maupun di FISIP Jimbaran. Selain mereka melakukan kuliah, bimbingan, mereka biasanya bernongkrong di sini untuk membicarakan hal-hal yang sangat random ya teman-teman. Tapi, pernah nggak sih kepikiran atau menyadari sesuatu kalau bagaimana kalau tiba-tiba terjadi bencana? Nah, gitu tuh, contoh mahasiswa yang kurang pengetahuannya. Udah gempa, masa diem? Kalian mau tahu gimana cara mengetahui mitigasi bencana di lingkungan kampus? Aku kasih tahu nih teman-teman. Ayo. Nah, saat ini aku berada di FISIP Sudirman yang terletak di pusat kota Denpasar. Nah, lingkungan seperti ini cukup padat karena dikelilingi jalan raya, gedung perkuliahan, serta aktivitas mahasiswa yang sangat panjang. Nah, berbeda lagi dengan daerah yang ada di FISIP Jimbaran. Nah, kampus ini terletak ada di kawasan berbukit di Kabupaten Bandung, teman-teman. Nah, kawasan ini juga memiliki area lebih luas dibanding FISIP Sudirman, teman-teman, karena dikelilingi oleh bangunan yang tersebar di area yang berbukit. Nah, for your information ya teman-teman, kawasan ini juga lebih dekat oleh kawasan wisata dan juga Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Nah, sebagai wilayah yang terletak di Provinsi Bali, baik di FISIP Sudirman maupun di FISIP Jimbaran, kedua kampus ini memiliki potensi terhadap gempa bumi yang dimana menyebabkan adanya gangguan bangunan, gangguan aktivitas pendidik, dan juga adanya cedera terhadap mahasiswa, teman-teman. Nah, di kampus FISIP Sudirman sendiri, adanya bangunan yang padat dan juga aktivitas mahasiswa yang tinggi juga dapat beresiko saat proses evakuasi. Nah, sedangkan di FISIP Jimbaran sendiri karena memiliki area yang sangat luas, maka diperlukan adanya koordinasi evakuasi agar warga kampus di sini juga dapat menuju ke titik lokasi yang aman. Nah, selain gempa bumi, kebakaran menjadi satu hal yang harus diwaspadai oleh kedua kampus. Nah, risiko ini bisa berupa korsleting listrik maupun kelalaian manusia. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang pernah terjadi di tahun 2024 di wilayah kampus Sudirman? Nah, itu merupakan salah satu contoh yang pernah terjadi di wilayah kampus Sudirman, yaitu mengenai kebakaran yang terjadi karena adanya korsleting listrik. Oke, di saat musim hujan, kedua kampus baik di kampus Sudirman maupun di kampus Jimbaran juga berpotensi mengalami adanya cuaca ekstrim, teman-teman. Cuaca ekstrim sendiri meliputi hujan lebat dan juga angin kencang. Nah, hal ini juga dapat mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa dan juga dapat meningkatkan risiko pohon tumbang, teman-teman. Nah, selain bencana alam, ancaman alam pun perlu diperhatikan, terutama pada kepadatan pada jalur evakuasi. Nah, banyaknya mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pendidikan dapat menyebabkan jalur kemacetan pada jalur evakuasi apabila tidak dikelola dengan baik. Bayangkan kamu sedang beraktivitas seperti biasa di area kampus, lalu tiba-tiba kamu merasa lantai tempat kamu berdiri mulai bergetar dan benda-benda di sekitarmu mulai bergoyang. Kira-kira di situasi ini apa yang harus kamu lakukan? Ayo kita cari tahu. Misal kamu berada dalam kelas lalu gempa terjadi, jangan langsung panik. Terapkanlah prinsip drop, cover, hold on. Nah, di kampus Sudirman yang menggunakan kursi dan meja yang menyatu seperti ini, segera merujuk. Lindungilah kepala dan lehermu menggunakan tas atau tangan, lalu berpegang kuatlah pada kursi hingga guncangan berhenti. Di kampus Sudirman, kamu bisa bergerak menuju ruang terbuka hijau dan juga area titik kumpul yang telah ditentukan. Di kampus Jimbaran, langkah mitigasinya tetap sama. Namun di sini perbedaannya adalah meja dan kursinya terpisah, sehingga kamu dapat berlindung di bawah meja sambil melindungi kepala dan leher. Jika kamu berada di area koridor saat gempa terjadi, hindarilah kaca ataupun benda yang berpotensi akan jatuh. Hindari berlari, mendorong, ataupun menggunakan lift. Setelah guncangan berhenti, evakuasi diri menuju area yang terbuka dan
dan jauh dari bangunan. Tetaplah waspada terhadap gempa susulan. Halo teman-teman, kalian pada tahu pemerhatian nggak sih di mana letak APAR di kampus kalian? Nah, kebanyakan orang tuh baru mencari APAR ketika udah terjadi kondisi darurat. Nah, sebenarnya kita itu harus mengetahui letak titik APAR di kampus kita agar bisa memudahkan kita bertindak lebih cepat saat terjadi kebakaran. Nah, teman-teman, jikalau kalian di dalam daerah kampus kalian menemukan ada api kecil, APAR ini dapat dilakukan sebagai pemadam pertama untuk memadamkan api. Nah, itulah masalahnya teman-teman sekalian harus mengetahui letak APAR di kampus kalian. Saya akan menjelaskan cara menggunakan APAR yang baik dan benar. Pertama-tama, pastikan pin pengaman masih terkunci. Pressure gauge dalam kondisi yang stabil. Setelah itu, barulah kita mengambil posisi yang aman, menjaga jarak, lalu arahkan nozzle ke arah api yang mau dipadamkan. Kebanyakan dari teman-teman kampus tidak mengetahui titik letak APAR itu di mana sih. Nah, sekarang kita berada di gedung fisik di Jimbaran. Kebanyakan kalau di gedung kampus itu letak titik APAR itu berada di hallway kelas dan sudah tersedia jalur evakuasi seperti pintu darurat sendiri. Jadi teman-teman tak perlu panik kalau misalnya ada kebakaran di kelas. Kalian perlu keluar ke hallway, terus telah tersedia APAR di depan hallway dan juga ada tersedia pintu emergency exit. Nah, selain gempa bumi dan kebakaran, cuaca ekstrim juga menjadi salah satu potensi bencana yang perlu diwaspadai di lingkungan FISIP Universitas Udayana Sudirman maupun Jimbaran. Kalian tahu nggak, menurut BMKG, cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dapat terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan berbagai potensi dampak seperti pohon tumbang, genangan air, hingga gangguan pada jaringan listrik. Memiliki banyak area terbuka dan pepohonan yang dapat memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Namun, saat cuaca memburuk, area tersebut dapat berubah menjadi titik yang beresiko. Oleh karena itu, hindari berteduh di bawah pohon besar maupun tiang yang dapat berpotensi roboh karena ranting atau batang pohon yang dapat patah akibat terpaan angin kencang. Nah, selanjutnya, jika kalian menemukan pohon yang tumbang, ranting yang patah, maupun kabel listrik yang terjatuh, jangan mencoba mendekati atau memindahkannya sendiri. Segera laporkan kepada security kampus atau pihak berwenang agar dapat ditangani dengan aman. Nah, sekarang ayo ikut aku untuk menjelaskan fasilitas keselamatan dan prosedur evakuasi yang terdapat di area kampus FISIP Jimbaran dan Sudirman. Berikut ini adalah jalur evakuasi yang terdapat di gedung FISIP Sudirman dan FISIP Jimbaran. Jalur evakuasi di FISIP Sudirman maupun FISIP Jimbaran telah ditandai dengan petunjuk arah berwarna hijau. Hindari penggunaan lift dan gunakan tangga darurat untuk keluar dari gedung dengan setelah berhasil keluar dari gedung, seluruh penghuni kampus diarahkan menuju titik kumpul yang sudah ditandai dengan petunjuk berwarna hijau bertuliskan titik kumpul. Area ini berfungsi sebagai tempat berkumpul sementara untuk memastikan seluruh kampus telah dievakuasi dengan selamat. Apabila terjadi keadaan darurat, bantuan dapat dimulai melalui nomor di atas. Dalam situasi darurat, rekan kampus berperan untuk mengarahkan proses evakuasi, mengamankan area, serta berkoordinasi dengan petugas terkait. Sementara itu, pihak kampus bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas keselamatan, memberikan informasi, serta memastikan proses penanganan darurat berjalan dengan baik. Dengan memahami jalur evakuasi dengan prosedur keselamatan, kita dapat membantu menciptakan lingkungan kampus dengan lebih aman bagi semua. Melalui video ini, kita telah mengenal berbagai jenis potensi bencana yang dapat terjadi di kampus FISIP Universitas Udayana, baik yang di kampus Jimbaran maupun yang di kampus Sudirman. Dari gempa bumi, cuaca ekstrim, pohon tumbang, hingga kebakaran gedung yang dapat terjadi, dan juga kepadatan saat terjadinya evakuasi. Setiap ancaman memiliki karakteristik dan risiko masing-masing sesuai dengan kondisi kampus. Oleh karena itu, pemahaman tentang mitigasi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kampus,
menjadi tanggung jawab seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik yang beraktivitas di dalamnya. Dengan mengetahui potensi risiko dan langkah-langkah yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, siap siaga, dan tangguh dalam menghadapi situasi darurat. Karena keselamatan bersama dimulai dari kesadaran dan kesiapan kita masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa.